Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara wali kelas mengerjakan e-rapor SD versi 2025.1 ya. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak salah langkah. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi e-rapor ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa e-rapor itu hanya diinstal satu aplikasi dalam satu sekolahan ya, tapi kita bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Nah, tutorialnya ada di sini ya. Ini cara mengerjakan e-rapor di banyak laptop. Walaupun aplikasinya diinstal di operator sekolah atau admin e-rapor sekolah, tapi untuk guru juga bisa melakukan pengerjaan dengan cara seperti ini tadi ya. Oke, di sini ini saya akan login di akun guru ya, Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kalau sudah klik masuk, kemudian klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Yang harus dikerjakan guru yaitu ini ya, ini input tujuan pembelajaran, input nilai mata pelajaran ekstra, kemudian alat update data kelengkapan siswa, sampai nanti input catatan dan wali kelas di sini. Nah, di sini nanti akan saya tutorialkan mulai dari tujuan pembelajaran di sini ya. Kemudian di sini kita klik ini. Kemudian dari mulai misalkan pendidikan Pancasila. Nah, ini tadi saya sudah mencoba menginputnya ya. Kita pilih yang lain, yang bahasa Indonesia. Ini kita bisa mengedit, tambah di sini langsung menuliskan ini tingkat misalkan kelas 5, kemudian fasenya C, kemudian semester, kemudian tujuan pembelajarannya apa, bisa ditulis di sini. Kalau sudah, nanti klik simpan. Atau kita bisa mengimpor langsung ya, ini mengimpor TP. Nah, caranya kalau mengimpor TP ya, kita klik bagian ini, kita unduh dulu formatnya ya. Ini misalkan kita klik yang ini bahasa Indonesia, kemudian kita impor TP. Nah, di sini ada download format impor. Kalau kita download, nah seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini silakan diisi. Cara mengisinya tinggal ini misalkan kelas 5, kemudian fasenya apa, C, kemudian semester, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Ini dia harus di bawah 100 karakter ya, 100 huruf seperti itu. Silakan ditulis di sini. Untuk satu mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia, silakan bisa TP-nya 4 atau 5 atau 6 ya, seperti itu. Nah, di sini sudah saya isi ya, ini saya contohkan. Nah, ini TP-nya ada 6 seperti ini. Kalau sudah, silakan bisa ke mapel yang lain. Nah, kembali lagi ke e-rapor, kemudian choose file ini ya, tadi bahasa Indonesia ya, seperti ini TP rapor kelas 5 yang bahasa Indonesia ini ya. Kemudian kita klik open, kemudian impor TP. Oke, berhasil. Kemudian di sini ada TP-nya ya, ini seperti ini. Kemudian lakukan di pelajaran yang lainnya. Nih, tadi pendidikan Pancasila sudah, kemudian bahasa Indonesia sudah, kemudian yang ini muatan lokal daerah dan sebagainya. Nah, kalau di sini kok tidak ada bahasa Inggrisnya misalkan ini ya, itu settingannya ada di admin ya. Nah, ini adalah akun dari admin, settingannya itu di bagian data referensi. Nah, scroll ke bawah di bagian pembelajaran. Oke, seperti ini settingannya di sini. Ini yang kelas 5 tadi. Di sini kan memang tidak ada bahasa Inggrisnya.
jadi tidak muncul di akun ini, akun guru kelas 5 ini. Kalau untuk guru mapel ya sama ya, kalau ini yang pendidikan agama misalkan ini ya kelas 5, nanti untuk inputnya juga di akun guru ini seperti itu, karena ini mappingnya ini. Kalau mau menambahkan ini di akun admin ya, tinggal tambah ini, kemudian sini, kemudian bahasa Inggris seperti ini ya, simpan. Oke, berhasil. Ini tugas yang admin ya. Untuk yang guru wali kelas ini tadi seperti ini. Nah, ini belum ada bahasa Inggrisnya, kita refresh dulu di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, ini ya caranya. Oke, kita tambahkan lagi yang lainnya. Caranya ini ya, impor, lebih mudah pakai impor ya. Nah, oke, seperti ini, tinggal open, kemudian impor TP dan selesai. Kita impor lagi, nanti videonya saya percepat ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini sudah saya input semua kecuali untuk yang mapel ya. Kalau untuk mapel misalkan yang PJOK, untuk yang PJOK di bagian ini mata pelajarannya tidak tampil ya. Ini tampilnya ada di akun dari guru PJOK tersebut. Nah, di sini saya sudah login di guru PJOK ini ya. Ini kalau kita klik yang tujuan pembelajaran, di sini mapel, kemudian di sini muncul pendidikan jasmani, sama ya, tinggal impor aja. Kalau mau impor ini tinggal choose file, nanti download dulu format impornya, kemudian nanti diisi, kemudian choose file, kemudian ini impor TP, nanti akan muncul di sini seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang tujuan pembelajaran ini sudah kita input, kemudian di bagian nilai rapor ini juga merupakan tugas dari wali kelas ya, kelas 5, kemudian ini pendidikan Pancasila. Nah, seperti ini, bisa manual seperti ini, bisa ya. Ini pakai yang input nilai. Kalau mau impor nilai pakai Excel dulu. Ini ya, impor nilai, kemudian kelas 5. Ini saya contohkan untuk yang pendidikan Pancasila. Download format kelas nilai ini, nanti akan contohnya. Oke, seperti ini ya contohnya. Kemudian nilainya, misalkan nilainya 80. Nah, ini permisalan aja, cara mengisinya seperti ini nanti. Nah, kemudian di sini sudah jelas ya untuk TP 511, itu artinya ini yang ini menceritakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cara mengisinya silakan diketik aja T. Nah, seperti ini, yang ini juga. Nah, sampai sini T lagi. Di sini tidak valid. Dari keempat ini harus ada yang R. R itu di situ masih perlu peningkatan ya. Ketikkan aja R aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini valid kan Bapak Ibu. Untuk yang lain juga sama. Oke. Silakan disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Nah, ini sudah saya isi semua dan valid semua. Kalau sudah, klik save. Oke, lakukan yang lainnya juga untuk nilai ini ya. Kemudian kita upload. Oke, kemudian kita klik choose file, kita upload ya di bagian nilai tadi yang pendidikan Pancasila, kemudian impor nilai. Nah, berhasil seperti itu. Nanti kalau melihat nilainya ya di nilai tersimpan ini ya. Kalau kita klik di sini, ini cek nilai, kemudian kelas ini pendidikan Pancasila. Nah, nanti seperti ini sudah muncul. Untuk deskripsinya juga sama, cek deskripsi, kemudian kelas 5.
Nah, seperti ini sudah muncul ya deskripsinya. Oke, kita input lagi, kita impor lagi nilai semua mata pelajaran. Nah, untuk nilai sudah, kemudian kita masuk di input kelengkapan ini. Dari mulai pembaruan data siswa ini ya, kalau kita klik, nah seperti ini bisa kita edit di sini. Ini edit ya. Nah, ini nanti bisa kita ganti untuk datanya. Barangkali ada yang salah. Kalau ada yang salah silahkan diganti. Kemudian nanti klik simpan ini ya. Oke, kita tutup dulu karena sudah benar datanya. Kemudian kita klik masukkan. Ini adalah absensi ya. Ini kelas 5 misalkan, kemudian yang absen 1 misalkan sakitnya 2 kali, kemudian izinnya 1 kali, ini selama 1 semester ya Bapak Ibu. Kalau sudah mengisi semua, nanti scroll ke bawah, di bagian ini ada tombol simpan data, kita klik. Oke, seperti itu ya. Kemudian nilai, dan kembali lagi ke bagian dashboard. Di sini statusnya ya. Tadi yang untuk rekap nih data kehadiran siswa sudah 100% ya. Kalau yang ini kan tadi belum saya input semua, jadi progresnya masih 75%. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti kita masuk ke ekstrakurikuler. Untuk menginputnya di bagian input kelengkapan, di sini ada input ekskul ya, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita pilih kelasnya, sesuaikan aja dengan kelas Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 2 metode. Metode yang pertama yaitu kita memasukkan secara manual di sini ya. Salah satu ini pilih. Ini menggunakan metode manual. Misalkan nilainya sangat baik, kemudian deskripsinya apa, silakan ditulis di sini. Dan kemudian kok ini muncul ekskulnya. Ekskulnya itu adalah inputan yang ada di Dapodik ya. Dan ini caranya ya, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, ini cara input ekstrakurikuler di Dapodik. Setelah diinput nanti diimpor di ini e-rapor, nanti akan muncul. Oke, kembali lagi ke sini, silakan ditulis misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa di copy ya Bapak Ibu. CTRL-C, kemudian masuk ke sini CTRL-V. Nanti kalau sudah diisi sampai bawah, kemudian klik simpan seperti ini. Gitu ya caranya. Atau kita bisa melakukan ini, impor nilai. Caranya kita klik format nilai dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita unduh, kita buka filenya. Nah, ini tampilan seperti ini. Ada nama pesertanya, kemudian ada nilainya di sini. Keterangannya sudah cukup jelas ya, 1 kurang, kemudian 2 cukup, 3 baik, kemudian 4 sangat baik, kemudian deskripsinya apa, silakan diisi. Ini berdasarkan dari inputan yang ada di Dapodik. Oke, langsung saja kita isi. Misalkan di sini nilainya 4 ya, kemudian di sini 3 dan seterusnya, silakan diisi sampai bawah. Oke, seperti ini. Kemudian deskripsinya silakan ditulis ya. Nah, misalkan seperti ini, bisa Bapak Ibu tulis dengan deskripsi yang lain juga boleh. Ini hanya percontohan aja ya Bapak Ibu. Isi sampai bawah. Nanti kalau sudah silakan klik simpan, ini baru nanti diimpor ya. Oke, kita klik simpan di sini. Kita close dulu ya. Nah, kemudian kita klik choose file ini, kemudian pilih filenya ya, tadi ini nilai ekstrakurikuler ini ya. Kita klik open, kemudian kita klik impor nilai. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah muncul. Kalau misalkan mau hapus ya di sini juga bisa ya, seperti itu. Oke, yang ekskul sudah, kemudian masukkan catatan wali kelas ini ya. Kita klik ini kelas 5, kemudian catatan wali kelasnya apa, silakan diisi di sini. Oke, misalkan seperti ini ya.
Kalau yang ini tidak bisa pakai metode impor ya, kita harus menulis satu-satu atau bisa mengcopy di sini juga bisa. Oke, seperti ini dan seterusnya. Nah, untuk catatan wali kelasnya ini silakan disesuaikan aja. Ini hanya contoh. Kalau sudah mengisi sampai bawah, silakan nanti klik simpan seperti itu. Nah, ini berhasil menyimpan seperti itu ya. Kalau saya klik dashboard di sini, nah di sini masih belum karena baru tadi saya input hanya 2 aja, belum 100% ya. Tapi kalau mau cetak ya bisa di sini. Seperti itu ya. Kemudian ini info kelengkapan sudah semua. Kemudian cek penilaian kelas, ini status penilaian. Kita bisa mengeceknya di sini ya. Ini inputan, ini tadi belum saya input yang agama Islam, kemudian bahasa Inggris juga belum, disesuaikan aja. Kemudian statistik rapor nilai, nah seperti ini. Perkembangan nilainya juga ada ini. Seperti ini ya. Contohnya ada grafik nilai rapor. Ini modelnya semester ya, misalkan ini pesertanya ini, nah ini sudah muncul. Kemudian kalau mau cetak nilai yang di sini ada 3 menu, laporan legal, kita klik. Seperti ini contohnya, misalkan udah legal. Nah, kita buka contohnya filenya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang sudah diinput nanti akan masuk ke sini nilainya. Ada ketidakhadiran, kemudian ada ekstranya di sini. Rekapnya semua ada di legal sini. Sini kita cek dulu ya, untuk kokurikulernya ini belum muncul. Nah, supaya agar muncul silakan untuk akun yang admin ya, silakan mengisi di bagian kokurikuler. Caranya sudah ada di video tutorial saya yang lain ya. Nah, jika admin e-rapor sudah menginput data kokurikuler, nanti di sini akan muncul nilai kokurikuler ya. Nah, untuk wali kelas silakan diinput nilai kokurikulernya. Ini masukkan ya di sini, kemudian kokurikuler ini kegiatannya berdasarkan yang diisi di akun admin ya. Kemudian ini, nah seperti ini. Nanti di sini silakan pilih capaian. Nah, berkembang atau mahir atau cakap seperti ini ya. Misalkan ini pilih untuk semuanya, mahir semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di metode kedua yaitu kita menggunakan impor. Ini sama seperti yang upload itu ya. Misalkan ini, nah nanti download formatnya, kemudian diisi dulu baru diupload di sini, kemudian diimpor nilai kokurikuler seperti itu. Kalau kita cek di sini, kita klik ini. Nah, oke. Nah, ini deskripsinya masih kosong, kemudian kita klik yang ini, hasilkan otomatis dari nilai kokurikuler. Nah, seperti ini langsung muncul ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik simpan. Mau diganti ya bisa ya, atau mau menulis manual di sini juga bisa seperti itu. Selanjutnya pelengkap rapor. Nah, ini settingannya A4, kemudian marginnya settingannya ada di sini semua ya, milimeter ini. Tanpa tanda tangan bisa, isi dengan tanda tangan bisa. Kemudian pilih kelasnya nanti di sini, karena saya wali kelas 5 ya ada. Kemudian kalau kita buat seperti ini, nah kemudian kita cetak. Nah, untuk pelengkap rapor ini adalah covernya ya. Seperti ini. Nah, modelnya ini covernya. Kemudian kalau yang nilai rapor, ini sudah mulai nilai rapornya. Ini juga bisa disetting, isi tanda tangan bisa, tanpa tanda tangan bisa.
Settingannya seperti ini, kertasnya juga bisa dipilih. Di sini ada F4 maupun A4, disesuaikan aja wali kelasnya. Kemudian nanti di sini tinggal cetak, kita klik cetak di sini ya. Nah seperti ini, bisa kita buka seperti ini hasilnya. Untuk yang agama karena belum saya isi nilainya, jadi di sini tidak muncul untuk nilai dan ini capaian kompetensinya ya. Silakan bisa diisi dan dilengkapi ya. Nah seperti ini nanti bentuknya ya Bapak Ibu, ada kokulikulernya, kemudian yang bawah seperti ini bentuknya. Oke, demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Mohon maaf apabila videonya kepanjangan, banyak sekali yang harus dijelaskan. Yang masih bingung silakan bisa bertanya di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.